selamat datang di vlog pertamaku, di video pertamaku yang aku bikin dalam kerandoman malam hari ini. Aku bikinnya malam, tapi aku nggak tahu nih aku akan uploadnya kapan. Yang penting bikin dulu aja lah ya. Dan aku ini bikinnya di kamar, nih bener-bener di kamar. Ada gantungan baju, sorry banget kalau kamarnya berantakan, dan sorry banget kalau ini videonya kurang proper untuk dipublish. Bingung sih sebenarnya. Malam ini tuh aku kayak punya energi yang berlebih gitu loh. Mungkin sugar rush kali ya, tapi bingung sih aku mau ngapain nih malam ini. Karena biasanya aku jam segini tuh udah ngantuk, ini jam 9. Biasanya aku kayak udah goleran di kasur, main HP, lihat TikTok, Instagram. Tapi tumben-tumbenan malam ini aku seger banget. Tiba-tiba pengen touch up, pengen dandan. Nggak dandan banget juga sih sebenarnya, kayak nambahin alis dikit sama lipstick dikit doang, pakai kerudung padahal di rumah sendirian aja. Dan dari tadi itu sebenarnya bikin aku bersemangat hari ini tuh adalah karena hari ini tuh aku tiba-tiba kedatangan banyak ide-ide baru yang aku sendiri tuh nggak tahu harus mengeksekusinya tuh dari mana, harus mulai dari mana nih gitu. Bingung banget aku sebenarnya. Sebenarnya nggak dari hari ini aja sih, sebenarnya udah dari beberapa hari yang lalu udah sempet punya rencana-rencana macam-macam. Tiba-tiba hari ini tuh kayak hari yang paling banyak idenya, paling banyak planningnya, tapi nggak tahu ini harus dikerjain yang mana. Terus tiba-tiba aku kepikiran kayak nggak cuman aku yang punya pengalaman atau lagi ngalamin kayak gini. Pasti banyak banget dari teman-teman yang sering ngalamin hal yang sama kayak yang lagi aku alamin sekarang, bingung mau mulai dari mana karena terlalu banyak yang harus dikerjain, ya gak sih? Dan ini sebenarnya cuma sharing doang sih. Kalau misalkan aku pribadi, yang aku lakuin hari ini tadi adalah aku ngelis semua hal-hal yang ada di otak aku. Karena ini kerandomannya luar biasa banget. Kayak banyak banget yang aku pikirin, aku pengen ini, aku pengen itu, aku nanti pengennya kayak gini, aku nanti pengen bikin ini, tapi aku pengennya kayak gini dulu. Bingung banget aku harus kayak gimana, jadi aku tulis dulu semuanya. Aku tulis semuanya di kertas, terus aku habis tulis semua di kertas, aku bacain satu-satu. Apa sih sebenarnya yang aku pikirin tuh hari ini sampai aku nggak bisa bersemangat banget gitu hari ini. Aku bacain satu-satu gitu kan, terus habis itu aku sambil pilah-pilah gitu, mana nih yang kira-kira bisa aku kerjain, mana nih yang kira-kira bisa aku kerjain dalam waktu dekat, mana nih yang kira-kira mungkin nggak harus deket-deket ini kok selesainya, bisa dikerjain agak nantian kayak gitu. Jadi bikin skala prioritas dari apa yang udah aku tulis. Setelah aku bikin skala prioritasnya, aku tulis ulang. Jadi kan tadi awalnya random aku tulis di kertas gitu kan. Terus habis itu aku baca lagi. Setelah aku baca kan sambil aku pilah-pilah tuh, aku bikin skala prioritasnya. Setelah aku bikin skala prioritasnya, aku tulis ulang lagi berdasarkan skala prioritasnya. Mungkin bisa aku kasih kayak deadline-nya mungkin. Kayak, hal yang ini tuh bisa aku kerjain dan aku maunya dia selesai bulan ini. Terus hal yang ini mungkin aku bisa selesaiin 2 bulan lagi lah, kayak gitu misalnya. Dan selama ini secara nggak sadar ternyata aku udah sering ngelakuin itu, tapi untuk pengaplikasian di dunia perkuliahan. Jadi kalau misalkan di kuliah itu biasanya nih akhir-akhir semester itu banyak banget tugas numpuk. Tugas kuliah yang kayak bentuknya presentasi atau mungkin review jurnal, belum lagi ada laporan praktikum misalnya kayak gitu. Itu akan sangat banyak banget, belum lagi nanti ujian-ujiannya, ujian sebelum ujian akhir sekolah tuh, kalau misalnya di kampusku itu kan aku ada praktikumnya, jadi nanti sebelum UAS itu nanti ada kayak responsi untuk praktikum, dan itu
kalau dalam satu semester itu ambil praktikumnya 3-5, itu responsinya akan banyak banget. Jadi kayak minggu-minggu terakhir UAS tuh adalah minggu-minggu terpadat, dimana benar-benar kita tuh harus bisa bagi waktu dengan baik, kalau enggak kita nggak bisa belajar. Dan yang biasanya aku lakukan adalah aku tulis semua tugas-tugas kuliah yang harus aku kerjain. Dan enaknya kalau tugas kuliah itu kan ada deadline-nya nih. Jadi kayak misalnya aku bisa lebih gampang untuk menentuin skala prioritasnya tuh lebih gampang, karena kalau tugas-tugas itu kan udah ada deadline-nya. Jadi tinggal aku urutin aja nih mana yang deadline-nya duluan, mana yang deadline-nya bisa belakangan. Dan berarti kan di situ kita bisa lihat mana yang harus dikerjain duluan kayak gitu. Terus nanti kalau misalkan udah dikerjain, ditandain aja biar nggak bikin kita bingung, kok kayaknya aku udah ngerjain banyak tapi kok nggak kelar-kelar ya, padahal ternyata kita nggak nandain gitu. Terus biasanya aku akan set deadline itu kayak H-2 atau H-3 sebelum hari hanya gitu. Jadi misalnya deadline-nya tanggal 17 nih, let's say deadline-nya tanggal 17, aku akan tulis deadline-nya itu tanggal 15. Jadi aku masih punya waktu untuk revisi-revisi tugasku. Kalau misalnya ada yang mau aku ubah atau ada yang mau aku edit, itu masih punya waktu. Jadi nggak bener-bener di tanggal 17-nya kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Dan apa ya, intinya sih kalau misalnya kita kebanyakan ide itu biasanya nanti saking banyaknya, kalau kita kalau misalnya nggak bisa milih, nggak pintar milah-milahnya, nanti bakal nggak ada yang dikerjain gitu. Aku sih pengalamannya kayak gitu, karena terlalu banyak yang dipikirin, terlalu banyak ide yang dateng, tapi nggak bikin skala prioritas, akhirnya nggak ada yang dikerjain, nggak ada yang selesai. Dan akhirnya itu cuma ya jadi ide yang lewat aja gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan bisa dikerjain, mungkin akan jadi sesuatu hal yang bagus gitu. Itu kayak apa ya, mungkin karena aku tuh orangnya ke-planning banget ya. Aku tuh tipe orang yang harus nge-planning. Ya nggak harus juga sih, cuman cenderung untuk bikin planning dalam hidup gitu. Jadi semuanya kalau bisa harus rapi, harus sesuai dengan jadwal, harus sesuai dengan apa yang udah kita planning gitu. Ya walaupun nggak sedikit planning yang aku bikin itu tidak tercapai. Tidak tercapai itu bukan berarti karena tidak dilakukan, tapi tidak tercapai karena ternyata dalam berjalannya proses mencapai tujuan itu ada hal-hal yang terjadi di tengah jalan dan membuat kita harus mengubah planning kita. Itu nggak masalah sih buat aku, karena menurutku manusia itu emang cuma bisanya berencana, tapi tetap Allah yang menentukan. Jadi menurutku berencana itu tetap perlu, karena dengan berencana itu kita bisa tahu kita mau kemana, kita arahnya mau kemana nih, kita mau membawa hidup ini kemana, tujuannya mau kemana, kita tahu dengan kita punya planning. Tapi tetap aja yang nge-ACC itu mungkin siapa tahu punya sudut pandang yang berbeda dari kita, dan lagi-lagi kita cuma bisa berencana dan melakukan rencana itu. Jadi kalau misalkan kita udah punya planning, aku tahun depan maunya kayak gini-gini gitu. Terus ya udah kita lakukan, kita usaha, kita lakukan apa yang bisa kita upayakan untuk mencapai tujuan kita itu. Tapi kalau misalnya ternyata kita udah usaha maksimal, kita udah berdoa dan berusaha, ternyata nggak mencapai hasil yang kita inginkan, ya mungkin emang ada rencana lain di balik itu gitu. Aku sih selalu mencoba untuk selalu menyadari itu gitu, bahwa ya apapun rencana kita di ACC atau enggak, yang penting kita jalanin dulu aja gitu. Oke, jadi sebenarnya malam ini vlognya random banget ya, nggak tahu mau ngebahas apa. Cuman yang pasti intinya adalah kalau misalnya kita punya banyak banget yang lagi ada di otak kita tuh banyak banget, dan kita nggak tahu nih harus mulai dari mana, mending kita catat dulu aja. Kita catat, setelah kita catat, kita baca lagi. Setelah kita baca lagi, kita susun skala prioritasnya.
Terus abis itu kalau bisa kita tempel di dinding kita dimanapun lah, atau kalau aku biasanya nempelnya di depan meja belajar, biasanya aku akan tempel di situ. Dan setiap aku lagi ngelakuin aktivitas di meja belajar, aku akan selalu lihat dan aku akan selalu inget apa sih yang harus aku lakukan gitu. Dan jangan lupa untuk dikerjain juga planningnya, karena percuma kalau udah disusun skala prioritasnya, udah ditulis lagi, terus ditempel, ternyata nggak dilakuin, ya sama aja. Oke, kayaknya gitu dulu ya malam ini. Random banget, nggak tahu ini kapan aku bakal post. Nggak tahu juga akan di post atau enggak ya, karena menurutku nggak estetik banget ini backgroundnya. Kenapa harus kamar? Ya karena emang adanya di kamar sih, mau di mana lagi, karena kalau di luar juga nggak ada tempat. Jadi ya udah, satu-satunya tempat yang memungkinkan untuk bikin video adalah di kamar, jadi di kamar aja. Mohon maaf sekali kalau misalnya kurang presentable ya mungkin untuk dipublikasikan, tapi sesungguhnya ini hanyalah kerandoman belaka. Dan kalau misalnya ternyata kontennya berlanjut, alhamdulillah. Kalau ternyata kontennya mandek di tengah jalan, doain aja semoga jalan lagi kontennya. Oke, see you.